kebayang nggak gimana suasana di balik detik-detik lahir Indonesia? Kita bisa lihat langsung tempat berziarah di Museum Naskah Proklamasi. And by the time she wakes, I'll be halfway to my mama's home. It just dawned on me life is as fleeting as a passing dawn. And it was my mistake, she never said a thing about Jesus. I miss my mother's southern drawl and her praying through the walls in the evening. Give me my dawn's bell. Naskah Proklamasi adalah tempat bersejarah yang dimana tempat terjadinya perumusan proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Pertama, ada ruang pra-proklamasi atau ruang pertemuan. Pada malam 16 Agustus tahun 1945, ke ruang pertemuan di Rumah Laksamana Maeda datang Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai pemimpin utama yang akan memutuskan langkah perjuangan. Bersama Ahmad Soebardjo yang membantu mengatur hal-hal hukum dan persiapan, Burhanuddin Muhammadiyah, serta para tokoh muda seperti Wikana, Sodiro, dan Soekarni yang hadir untuk menuntut kemerdekaan segera. Sayuti Melik yang bertugas menyalin naskah penting, dan Laksamana Tadashi Maeda yang meminjamkan tempat pertemuan tersebut. Yang kedua ada ruang perumusan. Di ruang perumusan yang dulunya ruang makan itu, Insinyur Soekarno menulis draft awal teks di atas kertas dengan tulisan tangan, dibantu pemikiran dan saran dari Dr. Andes Muhammad Hatta yang melengkapi isi, serta Ahmad Soebardjo yang mengatur susunan dan makna agar sah secara hukum. Para tokoh muda seperti Wikana, Soekarni, dan BM Dia ikut mengawasi dan memberikan pendapat agar teks itu ditegas dan segera dibacakan. Setelah disepakati semua, naskah itu diserahkan ke Sayuti Melik untuk disalin rapi, lalu ditandatangani Soekarno dan Hatta atas nama seluruh bangsa Indonesia. Di ruangan ini, setelah isi naskah tulisan tangan disepakati, Sayuti Melik bertugas mengetikkan menjadi salinan rapi dan resmi, menggunakan mesin ketik yang dipinjamkan khusus sambil diawasi Burhanuddin Muhammadiyah agar isinya tetap sama persis tanpa ada perubahan. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memastikan setiap kata sesuai kesepakatan. Ahmad Soebardjo memeriksa susunan kalimatnya agar tepat dan sah, sementara para tokoh muda menunggu dengan harapan. Di ruangan pengesahan itu, setelah isi teks disepakati bersama, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dengan tegas menandatangani naskah proklamasi tersebut sebagai bukti pengesahan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sementara Ahmad Soebardjo memastikan tanda tangan dan isinya sudah sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Bunker yang terletak di halaman belakang Museum Perumusan Naskah Proklamasi merupakan peninggalan zaman kolonial Belanda yang dibangun sekitar tahun 1931 bersamaan dengan gedung utamanya yang berfungsi sebagai tempat persembunyian darurat saat terjadi bahaya, kerusuhan, atau serangan udara, dan pada masa pendudukan Jepang saat dihuni Laksamana Maeda juga digunakan untuk menyimpan dokumen rahasia. The building measures approximately 2 meters wide, 5 meters long, and 1.65 meters high so that it can accommodate 8 to 10 people. Has a dark, damp room with a floor and walls of gray concrete with a triangular ceiling and ventilation holes above. Can remain dry even during heavy rain, and at the end there are remains of a large tunnel that has been closed and is thought to have previously functioned as an escape route to a safe place whose end is now known, making this bunker a silent witness to the difficult times of the nation's struggle and an important part of the museum historical appeal. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan
dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.